Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali di pagi hari yang indah ini kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan untuk mengantarkan seluruh aktivitas kita. Kiranya kasih sukacita damai sejahtera yang dari Allah Bapa menyertai seluruh kegiatan dan aktivitas kita pada hari ini. Mari kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, penuh dengan kelimpahan berkat, Engkau Allah yang ajaib. Kami dan seluruh keluarga kami tunduk kepada Tuhan. Biarlah kami yang lemah ini dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan firman ini juga yang mengantarkan seluruh aktivitas kami. Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana perasaan kita ketika kita berutang kepada orang lain? Tentu saja ada rasa cemas, rasa takut. Apalagi ketika kita merasa sudah tidak sanggup untuk membayarnya. Kita tidak memiliki uang sehingga kita tidak bisa tidur dengan nyenyak. Bahkan mungkin sebagian orang mengalami depresi atau stres. Namun kebalikannya, coba kita bayangkan, seandainya tiba-tiba Anda menerima telepon dari kreditur kita, memberitahukan bahwa seluruh hutang-hutang kita sudah dihapuskan oleh kreditur tersebut. Bagaimana respon kita? Tentu kita merasa sangat senang, kita bersuka cita, bercampur perasaan antara percaya atau tidak percaya. Karena kita tidak lagi harus susah-susah untuk membayar seluruh utang-utang kita. Saudaraku, itulah yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita di atas kayu salib. Kolose 2 ayat 14 itu berbicara tentang hukuman mati yang dikeluarkan secara sah. Karena kita semuanya telah berdosa dengan melanggar hukum rohani Allah. Dan kita harus dihukum. 1 Yohanes 3 ayat 4 berkata, karena upah dosa adalah maut. Selanjutnya, sehingga tidak ada lagi yang luput dari hukuman. Roma 6 ayat 23 berkata, kita semua layak menerima hukuman tersebut. Jadi intinya tidak ada yang dapat selamat, semua menerima hukuman masuk neraka. Sebenarnya, saudaraku, kepada siapakah kita berutang? Alkitab mengatakan hutang kita yang paling besar ialah kepada Allah, karena melanggar perintahnya. Namun, apa yang dilakukan oleh Allah melalui Tuhan Yesus Kristus melayani sebagai korban penghapus dosa bagi umat manusia, menanggung dosa semua orang agar tidak lagi harus dibawa kutuk, dibawa hukuman maut, dan semuanya dapat selamat. Kolose 1 ayat 14 berkata, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudaraku, Yesus telah membayar lunas hutang kita kepada Allah. Kita tidak perlu lagi membayar apapun. Yesus Kristus telah membayar lunas setiap dosa yang pernah, bahkan yang akan kita lakukan. Dia telah membayar lunas dosa-dosa yang kita lakukan sekarang, yang akan datang, mungkin juga untuk yang akan datang di kemudian hari.
Untuk itu saudaraku, janganlah kita menyia-nyiakan anugerah keselamatan dari Allah. Keselamatan adalah anugerah atau grace, hadiah terbesar Allah kepada manusia. Siapa yang tidak bahagia jika semua dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita diampuni? Akan tetapi, jika kita tidak hati-hati, cara kita memandang keselamatan bisa berubah. Keselamatan yang adalah hadiah yang mahal bisa menjadi sesuatu yang biasa saja, bahkan tidak berharga sama sekali, kalau kita tidak benar-benar menghidupi anugerah yang sudah diberikan kepada kita. Oleh karena itu, baiklah kita menjadi teladan di dalam perbuatan dan perkataan kita. Dengan demikian, orang lain bisa melihat bahwa Yesus Kristus hidup di dalam kita karena kita berbeda dengan orang lain. Selanjutnya, kita tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan hidup dalam kebenaran, atau dengan kata lain, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, meninggalkan dosa dan hidup benar memang tidaklah gampang. Namun, rasa syukur karena keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita akan memberikan kekuatan baru kepada kita untuk terus berada dalam tuntunan Tuhan dan meninggalkan manusia lama kita. Kecil, lambat, atau lama, sekalipun kita berubah, tetapi perubahan ajaib pasti akan terjadi bagi orang-orang yang mau diberkati dan menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Amin. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan sudah kami sampaikan. Biarlah firman ini berkuasa atas hidup kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan menolong kami di dalam melakukan seluruh aktivitas kami. Baik yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka cita Tuhan hibur, yang mengalami begitu banyak persoalan hidup Tuhan berikan solusinya. Dan seluruh kerinduan kami akan Tuhan berikan tepat pada waktu Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.